Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Basa Putra dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat spektrofotometer UV phase dengan NIM saya P279031230337. Pengertian. Spektrofotometer merupakan gabungan dari spektrometer dan fotometer. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometer UV phase adalah salah satu jenis dari spektrofotometer. Spektrofotometer UV phase adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji satu ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyak konsentrasi senyawa atas sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan, spektrofotometer UV phase akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorpsi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga bisa Anda gunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut akan alat ini lakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang Anda analisis. Karakteristik. Alat laboratorium ini terkenal sebagai alat uji praktis dalam hal preparasi sampel dibandingkan alat uji jenis lain. Alat uji ini bekerja dengan cara melibatkan energi elektronik dengan kadar tinggi saat melakukan analisis. Oleh sebab itu, spektrofotometer UV phase lebih sering peneliti gunakan untuk analisis kuantitatif. Sebagai tambahan, alat uji ini adalah gabungan yang terdiri dari UV dan visible. Maksud dari gabungan tersebut adalah bukti bahwa alat ini menggunakan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya yang tampak. Prinsip kerja. Alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert. Prinsip kerja spektrofotometer UV phase dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian, akan alat ini teruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu, monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu itu, kemudian akan alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel. Sehingga, Anda bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Bagian-bagian alat spektrofotometer. 1. Sumber sinar. Biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Untuk spektrofotometer sinar tampak sumber emisinya adalah lampu sinar tampak, sedangkan untuk spektrofotometer UV, sumber emisi adalah lampu sinar UV. 2. Monokromator. Filter monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih berupa sinar polikromatis sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang saja. 3. Sel kuvet. Setelah sinar dirubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel, sel kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan blanko, standar, atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Kuvet model lama bentuknya adalah silinder seperti tabung reaksi kecil, namun kuvet yang berbentuk silinder mudah mengalami bias jika terjadi pergeseran bentuk atau pergeseran posisi sekalipun nilainya relatif kecil. 4. Detektor. Untuk detektor sinar ini berdasarkan daya, power sinar. Contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV dan sinar tampak. Prosesnya adalah sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar, dan sinar yang tidak diserahkan itu diteruskan dan akan dideteksi oleh detektor. Detektor jenis ini yang biasa digunakan pada spektrofotometri UV phase. 5. Sinyal prosesor.
Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. 6. Beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi nanti ketika sinar ditembakkan nanti sinarnya akan terpecah masuk ke belangko dan masuk ke sampel. Bentuk lain yang digunakan sebagai pemecah sinar ini adalah chopper, cermin berputar yang akan membagi sinar menjadi dua, salah satu melewati belangko disebut juga reference beam dan yang lainnya melewati larutan. Cara kerja. 1. Penyerapan cahaya. Alat ukur ini bekerja dengan cara penyerapan cahaya. Pertama-tama, ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. 2. Terjadi perpindahan elektron. Setelah proses penyerapan selesai, Anda bisa melihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila betul, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV phase, dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan. 3. Pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Anda bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap. Sedangkan sisa dari sebagian tersebut akan terhambur, kemudian sebagian yang lain akan diteruskan. 4. Hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah Anda observasi melalui spektrometer UV phase akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum. Bila ingin melihat hasil tersebut, Anda akan memerlukan komputer. Spektrum tersebut berbentuk pita lebar, sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Kalibrasi. Kualifikasi kinerja spektrofotometer mengikuti dua kriteria yang harus diverifikasi menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria-kriteria tersebut adalah: A. Akurasi penunjukan panjang gelombang. Akurasi penunjukan panjang gelombang didefinisikan sebagai penyimpangan penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Penyimpangan panjang gelombang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan pada hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Apabila spektrofotometer tidak mampu mempertahankan skala panjang gelombang yang akurat, maka profil penyerapan sampel yang diukur oleh instrumen spektrofotometer akan tidak akurat. B. Photometric accuracy. Nilai photometric accuracy ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai acuan absorbance atau transmittance baik berupa gelas ataupun larutan kimia dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat nilai absorbance dibatasi oleh tingkat linier hasil pembacaan nilai tersebut pada sebuah spektrofotometer. Ketika didapatkan perbedaan hasil pengukuran dari nilai absorbance dengan nilai sertifikat, maka perlu dilakukan koreksi. Nilai koreksi ini pada umumnya didapatkan dengan membuat plot grafik dan kemudian melakukan perhitungan interpolasi linear. Langkah-langkah kalibrasi akurasi panjang gelombang menggunakan holmium glass, berlaku untuk larutan holmium oksida dan didymium glass, secara umum mengikuti langkah berikut, atau sesuai dengan buku petunjuk pada instrumen. Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran, atur rentang scanning, pemindaian, panjang gelombang, misalnya dari 240 nm 650 nm ketika menggunakan filter holmium glass. Atau tergantung pada acuan yang akan digunakan. Sebisa mungkin atur ukuran slit agar mendapatkan nilai SBW sesuai sertifikat. Atau gunakan ukuran slit terkecil untuk mendapatkan nilai SBW terkecil dan gunakan kecepatan pemindaian yang rendah. Selain itu perlu diperhatikan jarak pemindaian panjang gelombang, interval step, agar tidak lebih besar dari nilai SBW yang digunakan. Lakukan perulangan pengukuran minimal 5 kali atau lebih untuk menjamin tingkat presisi penunjukan panjang gelombang yang dihitung dari nilai standar deviasi. Langkah-langkah kalibrasi photometric accuracy bisa dilakukan seperti berikut.
Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran. Pada kalibrasi nilai absorbance atau transmittance digunakan ukuran slit yang lebar untuk mendapatkan nilai SBW yang besar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cahaya sebanyak mungkin atau intensitas sinyal cahaya yang tinggi. Atur panjang gelombang spektrofotometer misalnya pada 590 nm, atau sesuai dengan rentang pengukuran. Gunakan paling tidak 2 filter absorbance yang mencakup batas maksimum dan minimum nilai yang digunakan. Troubleshooting. Volume rendah versus konsentrasi rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik, analis harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Pengguna sering mengacaukan volume rendah dengan konsentrasi rendah, sehingga menghasilkan data yang meragukan. Kemurnian sampel. Kemurnian sampel penting, tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi hilir lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel, bergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit dalam larutan dan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada 2 jenis kuvet transparan UV dan non-UV. Beberapa kuvet hanya dapat digunakan pada rentang yang terlihat. Pastikan untuk menilai kondisi kuvet. Jika tergores atau terkontaminasi, jika terdapat sidik jari atau kondensasi, pengukuran yang tidak akurat dapat terjadi. Persyaratan perangkat lunak. Tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu untuk pelatihan instrumen. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri di dunia akademis, di mana siswa menjalankan analisis. Pengembangan metode dan pengelolaan data bisa jadi sangat sulit, dan memprogram metode dari awal akan membuang-buang waktu lab yang berharga. Banyak instrumen canggih saat ini dilengkapi dengan perangkat lunak yang telah dirancang untuk kemudahan penggunaan, beberapa dapat langsung digunakan, tanpa pelatihan pemrograman. Pembacaan data hasil analisis. 1. Penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum. 2. Kurva baku dan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor dapat diketahui. Pembacaan data hasil analisis. 3. Akurasi. Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. 4. Presisi. Menurut Chandra dan kawan-kawan, presisi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. 5. Batas deteksi, LOD, dan batas kuantitasi, LOQ. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko, sedangkan batas kuantitasi adalah kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometer UV VS. Kelebihan. Panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana. Dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangan. Absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang 185 nm. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi. Dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.